Wasaniyatu, dan bermula yang kedua daripada siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Yuqadu alaihi fi qabrihi yatakallabu alal jamri lailan wa naharan, pada malam dan siang. Jadi malam siang dinyalakan Allah api di dalam kuburannya, sehingga berbulak-balik tidak selesai-selesai, senantiasa bersama api di dalam kuburan. Jadi yang pertama, siksa di alam kuburnya, dijepitkan oleh Allah kuburnya sehingga terselisihlah tulang-tulang rusuknya, persendian-persendiannya. Kemudian yang kedua, dinyalakan Allah api di dalam kubur itu, siang malam api itu senantiasa menyala. Wasalisatu, dan bermula siksaan yang ketiga terhadap orang yang menganggap gampang dengan sembahyang 5 waktu. Dia tidak sembahyang, tidak ada merasa bersalah. Yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu as-sujja'ul akra. Nanti siksa yang ketiga, di kuburannya akan didapati ular yang butak yang akan menggigitnya. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan sembahyang. Begitulah terus-menerus nanti yang dialaminya kalau dia menganggap gampang meninggalkan sembahyang. Di dalam kitab Nasaihul Ibad supaya di alam kubur selamat, pertama tadi sembahyang 5 waktu kita pelihara. Ada lagi 7 macam amalan yang membuat alam kubur kita terang. Qila sab'atu asya tunawwirul qabra. Dikatakan orang ada 7 macam perkara. Yang 7 macam ini bisa menerangi alam kubur. Yang pertama, al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama amalannya supaya tentram di alam kubur, ikhlas di dalam beribadah. Apapun kebaikan yang kita lakukan harus ikhlas, semata-mata murni mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap lindungan Allah dunia dan akhirat. Tidak ada karena yang lain. Itu namanya ikhlas tingkatan kita. Artinya mengharap kepada Allah. Kalau orang tingkatan tinggi itu bukan makam kita. Jadi makam kita ini, tingkatan kita beramal mengharap balasan dari Allah, mengharap balasan dunia atau akhirat, itu sudah termasuk ikhlas. Kita beramal pengajian semacam ini mengharap dunia. Apa yang kita harap? Supaya kita dilindungi Allah daripada berbagai macam bala musibah. Itu ikhlas, pahalanya besar karena kita mengharap kepada Allah. Apalagi yang kita harap? Supaya dapat tambahan pahala
di akhirat nanti, agar kita ini dapat rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Itu kan mengharap pemberian, tapi pemberian Allah itu ikhlas. Cuman kalau mengharap selain kepada Allah, mengharap pujian atau lain-lainnya, itu namanya tidak ikhlas. Jadi berusaha kita, walau amal kita tidak banyak, yang penting kita ikhlas, nanti pahalanya akan melimpah. Yang kedua, amalan supaya di alam kubur nanti terang kuburnya, selamat. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bagaimanapun orang tua kita tetap orang tua. Macam manapun orang tua pemarahannya, tapi sebenarnya kasih sayangnya itu tinggi kepada kita. Maka itu kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, setiap kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak diniatkan itu sudah sampai. Bulan Ramadan kita baca Al-Quranul Karim, kita berpahala, kedua orang tua dapat. Tapi alangkah baiknya setiap amal kebaikan kita niatkan kepada kedua orang tua, dan itu tidak mengurangi pahala kita, malah bertambah kebaikan. Apa kebaikannya? Kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Jadi kalau sebelum tidur tuh bagusnya kirim Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, itu sebelum berbaring bagusnya. Karena kalau sudah berbaring bisa tak terbaca, lagi mata ngantuk. Jadi duduk dulu menghadapi bantal, putar kipas angin. Aku sebelum tidur, ya Allah, ngirimi orang tua saya, Fatihah, Qul huwallahu ahad, diulang-ulang sebanyak 3 kali. Jadilah, tapi istiqamah terus menerus setiap hendak tidur. Baguslah sudah tuh birrul walidain. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, tapi kalau belum, kita berusaha langsung berbuat baik, membuat orang tua jangan sedih, membuat orang tua senang. Itu termasuk birrul walidain. Yang ketiga, amalannya silaturahim, mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan ini dunia akhirat diberi Allah keutamaan. Orang silaturahim itu di dunia rezekinya murah, kemudian umurnya panjang. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, dimurahkan Allah rezekinya, diundurkan Allah kematiannya, artinya umurnya panjang, fal yasil rahimahu, maka pereratlah tali persaudaraan sanak famili. Jadi kalau kita berharap sangat dengan Allah agar kita jauh daripada bala, sehingga dipanjangkan Allah umur, murah rezeki kita, hubungan sanak famili
diperbaiki. Mungkin selama ini ada yang tidak tegur sapa berdamai. Berdamai itu menyebabkan rezeki murah, nanti umur dipanjangkan Allah. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah kata pengarang kitab itu, barangkali yang menyebabkan akhir zaman ini rezeki agak kesulitan, mencari rezeki agak sulit. Kadang dapat, keluarnya lancar, dapatnya lancar, keluar lancar. Panen kelapa alhamdulillah 5 juta, panen pinang 5 juta, panen sawit 2 juta, 12. Tapi keperluan kadang-kadang mendadak habis duit 12 juta, masuk ke rumah sakit, udah cukup duit dah. Jadi rezeki kedapati berkah di akhir zaman. Barangkali kata beliau, penyebabnya karena orang kurang mengindahkan silaturahim. Tidak sama dengan orang dulu. Orang dulu itu sama sanak famili luar biasa. Kalau tidak pengantinan saja, itu kadang seminggu di rumah sanak famili itu tidak balik. Kalau tidak selesai, tidak boleh pulang. Hari Sabtu, Ahad acaranya. 2 hari, Sabtu, Ahad. Rabu datang dah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat 3 hari sebelumnya. Nanti acaranya Sabtu, Ahad. Senin baru balik. Habis mengantar pinjaman. Karena di kampung itu kalau pengantinan, minjam, kawah minjam, talam minjam, piring minjam, ada spesial piring wakaf untuk dipinjam-pinjamkan siapa yang kenduri. Itu semua sanak famili yang mengurus. Kalau hari Lebaran, kalau belum selesai berkunjung ke rumah adik-beradik, ke rumah paman, tidak ada berhenti Lebaran. Tahan Lebaran 9 hari berlebaran. Asal habis sanak famili dikunjungi. Ada 10 anak. 10 itu dibawa semua. Tidak ada yang tinggal. Jadi mempererat tali persaudaraan luar biasa. Makanya rezeki orang dulu itu barakah. Dapat uang dah ada banyak dah. 5.000 cuman. Tapi semua termakan. Tidak ada yang terbuang-buang. Kadang 70 tahun usianya, belum pernah nyicip masuk ke rumah sakit. Sihat dia. Jadi duit itu tidak banyak keluar. Kenapa? Karena orang dulu mengutamakan silaturahim. Rupanya silaturahim ini menjaga hubungan baik kepada sanak famili, itu menyebabkan nanti di alam kuburnya terang. Yang keempat, kata di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang keempat itu alla yudayyi'a umrahu fil maksiyah. Jangan dihabiskan, jangan disia-siakan umur jatuh berkepanjangan di dalam maksiat. Jadi kalau kita umur sudah bertambah, sedanglah menjauhi maksiat. Bukan berarti waktu muda boleh maksiat, tidak. Tapi makin tua makin menjauh kita, makin menjauh. Jadi kalau ada ujian di dalam kehidupan kita,
mungkin Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita menjauhi kebiasaan yang kurang baik, apalagi memang yang tidak baik. Jadi umur jangan disia-siakan, habis tenggelam dalam kemaksiatan. Nanti di alam kubur berterang dia, bersinar dia, nyaman, tentram. Yang kelima, alla yattabi'a hawahu. Yang kelima, supaya terang di alam kuburnya, jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu nafsu itu ibarat anak kecil. Anak kecil itu kalau terliwat dituruti manja dia. Nafsu itu pun kalau dituruti manja. Nafsu ingin bangunnya jam 7 saja, karena malam tidak biasa tidur cepat. Jadi kalau jam 5 bangun tuh ngantuk, lalu terbangun dia adalah tambah aja lah, nanti subuh dikada saja. Itu kalau temulai sekali, besok nagih lagi tuh, nanti besoknya nagih lagi, akhirnya seminggu tidak ada lagi sembahyang subuh tepat waktunya. Di akhir terus. Anak kecil tuh begitu. Kalau dia pergi ke pasar, apa yang diingininya kita turuti terus, itu nanti nagih lagi. Anak kecil minta permen, giginya kesian, nanti habis, gigi kena manis-manis. Maka kesenangan anak ini yang membahayakan untuk giginya. Yang disukainya permen, coklat, es, nah cuconian lah tuh. Maka anak pilak pula, berjulur hingus, ada peduli dia minta es lah. Nah, kita yang punya anak itulah yang berpikir jangan dituruti terus. Kalau dituruti terus dia tidak mandang kesehatan. Nafsu ini kalau dituruti terus dia ketagihan. Makanya kita berusaha jangan menuruti sangat nafsu kita. Kalau nafsu kita hendak bernyaman-nyaman istirahat, ya sesekali tidak apa-apalah, bawa berjalan melihat pemandangan di tepi laut, ya. Tapi jangan setiap hari, tidak sempat kerja lagi, kali-sekali. Tapi yang tidak jatuh kepada yang haram. Tapi kalau jatuh kepada yang haram, berusahalah kita. Walaupun kita ini la haula wala quwata illa billah. Yang keenam supaya di alam kubur itu tentram, nyaman, damai. Ayyajtahida fit ta'ati. Kita ada kesungguhan di dalam melakukan ibadah kepada Allah, di dalam melakukan ketaatan kita. Kita kalau tidak bersungguh-sungguh bisa payah beribadah. Sesekali dipaksalah, dipaksa. Jadi bersungguh-sungguh itu ketika nafsu tidak mau beribadah dipaksa. Bangun malam itu bukan gampang bagi nafsu. Kadang terbangunlah jam 3 terbangun, tapi mau sembahyang tahajudnya itu yang susah. Berguling lagi ke kanan, dipeluknya bantal guling doh, selesailah. Lagi malam tadi dingin, berhujan. Bini hanya pulang, selesailah. Ada harapan, nak bangun tahajud ada harapan. Itu siapa yang berat tahajud itu? Yang berat tahajud itu hawa nafsu. Nah, kita harus ada kesungguhan, sesekali berjuang keras sampai waktu duha
berjuang keras kita sembahyang duha. Kalau tidak ada diperjuangkan, tidak bisa. Nanti sampai tahajud kita perjuangkan. Habis isya nanti ada witirnya, kita perjuangkan. Yang ke-7, amalan supaya di alam kubur itu tentram, nyaman, terang kuburannya. Ayyuk sira zikrallah, bahwa memperbanyak ia akan berzikir kepada Allah. Kata Nabi, aksiru zikrallahi azza wajal fa innahu laisa amalun ahab ilallah wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Kata Nabi, banyakkan olehmu berzikir kepada Allah azza wajal. Kenapa? Sebab karena bahwasanya tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah dan tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan hamba daripada setiap kejahatan dunia dan kejahatan akhirat dibanding berzikir kepada Allah. Rupanya zikrullah, berzikir kepada Allah itu benteng diri, benteng dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Kembalilah kita memperbanyak zikrullah supaya selamat dunia akhirat. Di akhirat alam kubur diterangi Allah dengan catatan sembahyang 5 waktu terus menerus kita pelihara, insyaallah kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.